Ya, Yuk. selamat siang semuanya. Jadi, kali ini kami dari kelompok yang menjelaskan maksimum short dan juga sec short, kelompok keren. Nah, buat teman-teman semua, kami akan menjelaskan tentang sintaks dari Golang yang dimana dalam maksimum short dan juga sec short. Next. Nah, di kelompok kami ada saya sendiri yaitu Novel Timuzaki, selanjutnya ada Ikfir Maulana, dan juga satunya lagi ada Nurul Amin. Next slide. Nah, untuk penjelasan sorting bisa dijelaskan oleh Ikfir. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum kita membahas ke max sorting dan shaker sorting, di sorting itu emang penting itu. Di sorting atau uratan data itu adalah suatu penyusunan elemen dalam urutan tertentu, baik ascending atau dari kecil ke besar, baik menaik ataupun descending dari menurun dari besar ke kecil. Sorting ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti menyortir nilai ujian, mencari data lebih cepat dengan binary search, menampilkan data statistik, dan optimasi algoritma lainnya seperti penggabungan data. Lanjut. Ya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang maksimum sort, yaitu saya. Ya, maksimum sort adalah variasi dari section sort. Ya, section sort itu ada banyak macam-macam. Ada apa aja waktu kemarin tuh teman-teman? Beberapa selection sort yang lain. Ya, ada banyak. Saya lupa. Nah, di saya itu maksimum sort dan second sort. Nah, alih-alih mencari elemen minimum, algoritma ini mencari elemen maksimum dan menaruhnya di bagian akhir array. Ya, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Kita menemukan elemen maksimum dalam array, selanjutnya tukar dengan elemen terakhir, lalu kita kurangi ukuran array aktif dan diiterasi. Angka satu dan 2. Nah, contohnya adalah array berikut, yaitu 7253. Untuk penjelasannya langkah-langkah, langsung langkah-langkah mungkin ya, ke slide selanjutnya. Nah, berikut adalah pengimplementasian pada VS Code dan juga pada Push to Code. Ya, seperti itu slide-nya. Untuk langkah-langkahnya adalah pertama, iterasi kita set ke nol. Setelah itu, n adalah jumlah dari seluruh array-nya. Nah, pada iterasi pertama, n diminuskan satu sama dengan 5 karena masih nol. Nah, eh J itu apa, Ikfir? Sorry. J itu nilai... Yang forward yang keduanya. Ah, ya. Ulangan ngecek. Oh ya, untuk ngecek Nah, itu nilai. betul. Ya, maaf. Sedikit lupa. Nah, kan dicek tuh. 5 kurang dari... 1 kurang dari 5. Jadi, betul, satu kurang dari 5 arenya sama dengan nol, maksudnya nol. Selanjutnya ke 4, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi menambahi dikit lagi tadi ya. Yang kalau mau kalau karena lebih kecil ya, karena lebih kecil berarti max indeksnya itu tetap nol. Ya, Kalau lebih besar bertambah jadi 2. baru ditukar. Nah, ini untuk iterasi yang keduanya. Yang dimana kan satu kurang dari 3 tuh. Nah, satu kurang dari 3, jadi max indeksnya adalah nol. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ikfir tadi, jika arraynya nilai array itu lebih dari 3, maka max indeksnya menjadi 2. Ya, next. Iterasi kedua. Nah, pada iterasi kedua seperti berikut ini. Ya, kurang lebih sama. Next. Nah, untuk iterasi ketiga, hmm, dia kan sama sih. Jadi nilainya kan kurang dari 3 tuh. Jadi max indeksnya sama dengan nol. Ya, next. Untuk penjelasannya adalah kompleksitas waktu maksimum sort adalah nol, n itu adalah
nilai array-nya yang dikuadratkan pada semua kasus karena tetap harus membandingkan setiap elemen di setiap iterasi. Ini membuatnya tidak efisien untuk data yang berukuran besar. Iya. Baiklah, selanjutnya checker sort. Checker sort sendiri bekerja seperti bubble sort, di mana ia mengurutkan data dari dua arah, dari kiri ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, jadi pada putaran pertama, nanti angka-angka ini akan dicek dari kiri ke kanan untuk mendorong elemen yang terbesar untuk menuju ke array yang paling kanan. Lalu yang kedua ada pergerakan dari kanan ke kiri untuk mendorong elemen terkecil yang berada di kanan untuk pindah ke kiri. Proses ini terus diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi, yang berarti array ini sudah terurut. Ini adalah implementasi pada pseudocode dan pada kodenya atau pada VS Code. Checker sort. Jadi pada fungsi checker sort pertama-tama kita akan assign nilai left dan right. Jadi left akan diassign 0 dan right akan diassign panjang array dikurangi 1. Contohnya kita mempunyai array 3, 7, 15, 9, 2. Panjangnya adalah 5 karena datanya ada 5 dan indeksnya ada 4 karena array dimulai dari 0. Masuk ke kode berikutnya, yaitu perulangan dengan pengecekan atau kondisi di mana left kurang dari right. Maka perulangan akan terus berjalan. Bisa kita lanjutkan. Di dalam perulangan ini, nanti ada lagi perulangan untuk memindahkan data atau mengubah urutan data. Jadi pertama-tama kita akan mengecek urutan data dari kiri ke kanan. Jadi kita cek dari 3, 7, 15, 9, 2. Arahnya begitu. Nah, untuk kondisi for loop pertama sendiri, kita assign nilai i dengan left. Lalu kita cek apakah i, selama i kurang dari right, maka perulangan akan terus berjalan dan i terus bertambah. Masuk ke for ini, ada pengecekan apakah array index lebih besar daripada array index plus 1. Kita tahu di sini i adalah left. Jadi i sama dengan 0. Kita cek pada indeks ke 0 yaitu 3, apakah 3 lebih besar daripada i plus 1. I plus 1 yaitu indeks ke 1 jadinya. Jadi apakah 3 lebih besar daripada 7? Karena false, maka tidak ada yang diubah. Lalu berlanjut ke perulangan berikutnya. Di perulangan berikutnya, karena array-nya sama, tapi indeksnya bertambah ya, karena i plus plus di sini. Jadi setelah bertambah, kita bisa lanjutkan pengecekan yaitu apakah indeks ke 1 lebih besar daripada 2, yaitu apakah 7 lebih besar daripada 15. Karena false, maka tidak ada yang diubah. Lanjut lagi perulangannya. Karena i ini tidak akan berhenti sampai nilainya itu 4, karena 4 tidak mungkin lebih besar daripada 4 ya. Lebih kecil daripada 4. Kita cek lagi pada indeks kedua yaitu 15, apakah lebih besar daripada 9, yaitu pada indeks ketiga. Nah, ini true, maka mereka akan berpindah tempat. Akan ditukar nilainya seperti rumus di sini. Ini adalah cara memindahkan posisi array. Kita bisa lihat di sini pada perulangan selanjutnya, array-nya sudah berubah, yaitu 3, 7, 9, 15, 2, di mana sebelumnya 3, 7, 15, 9, 2. Nah, kita cek lagi pada array yang ini, apakah pada indeks ketiga yaitu 15 lebih besar daripada indeks keempat yaitu 2. Karena true, mereka akan berpindah tempat menjadi seperti ini. Nah, kenapa kok ini tidak dilakukan pengecekan padahal sebelumnya pengecekan? Karena kita tahu array-nya ini sudah sampai 3 atau i-nya. Nah, setelah keluar ini kan nambah jadi 4. Apakah 4 lebih kecil daripada right yang nilainya 4? Nah, false kan? Jadi tidak lanjut. Maka perulangan dari pengecekan kiri ke kanan itu sudah berhenti. Lalu lanjut ke kode berikutnya ada right main main. Right main main ini artinya kita mengurangi nilai pada variabel right di sini dikurangi dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, lalu pada kode selanjutnya ada perulangan lagi. Nah, kita akan mengecek dari kanan ke kiri. Jika sebelumnya dari kiri ke kanan, maka kita akan mengecek dari kanan ke kiri. Yang fungsinya kita memindahkan nilai terkecil, nanti pindah ke kiri. Seperti itu. Paling kiri. Enggak sih? Oke, lanjut. Dari paling kiri, for kanan ke kiri, dengan kondisi kita assign nilai i dengan right. Lalu kita cek apakah selama i lebih besar daripada left, maka perulangan berjalan dan i main main. Kenapa kok main main? Karena kita pengecekannya selama kanan lebih besar daripada left. Kalau plus plus nanti tidak berhenti-berhenti perulangannya. Lalu di dalam perulangan ini ada pengecekan seperti sebelumnya, yaitu ini. Pengecekan apakah array pada indeks lebih kecil daripada array pada indeks dikurangi 1. Indeksnya adalah right. Right-nya sudah berubah jadi 3 ini. Lalu berarti kita cek dari indeks ketiga yaitu 2, apakah lebih kecil daripada indeks ketiga dikurangi 1, jadi indeks kedua, apakah 2 lebih kecil daripada 9? True, maka mereka ditukar posisinya.
pada perulangan selanjutnya kita bisa cek array sebelumnya ini sudah berubah posisi ya dari 92 jadi 29. Lalu kita cek lagi pada indeks kedua yaitu 2 ini apakah lebih kecil pada indeks ke-1 yaitu 7, karena true mereka juga akan melakukan perpindahan posisi. Jadi sebelumnya 372 sekarang jadi 327. Nah, pada array ini kita lakukan pengecekan lagi. Apakah pada indeks ke-1 ini yaitu 2 lebih kecil daripada indeks ke-0 yaitu 3. Nah, karena true mereka akan melakukan perpindahan dari. Jadi 327 menjadi 237. Nah, kenapa kok pengecekannya itu dimulai dari 2 nih? Kenapa kok tidak 15? Secara kode jawabannya adalah karena kanan ini sebelumnya kita udah kurangi jadi 3. Kalau secara logika, karena kita sudah memindahkan nilai terbesar ini ke kanan sendiri atau paling ujung kanan dari array. Seperti itu. Nah, untuk tanya kenapa kok ini tidak dilakukan pengecekan sama seperti sebelumnya pada perulangan kiri ke kanan? Ini itu array-nya indeks I-nya itu sudah 1 ya. Jadi kalau dikurangi maka jadi 0. Apakah 0 lebih besar daripada 0? Nah, karena left-nya 0 ya. Apakah 0 lebih besar daripada 0? False ya. Jadi perulangannya berhenti di sini seperti itu. Sebentar, saya izin menghapus dulu. Lalu setelah kodenya selesai di sini, maka for-nya berhenti dan kita menambahkan nilai left atau kiri dengan 1 ya. Jadi nanti berubah. Oke, kita next halaman selanjutnya. Ini adalah perulangan kedua dari perulangan yang paling luar ini atau dari ini. Ini adalah perulangan keduanya. Lalu pada perulangan kedua ini sama aja sebenarnya seperti sebelumnya. Namun bisa kita lihat di sini array-nya ini sudah terurut ya dari kecil membesar. Tapi kenapa kok masih dilakukan? Karena kondisinya ini masih benar. 1 kurang dari right. 1 lebih kecil daripada 3. Maka perulangannya akan tetap berlanjut walaupun array sudah terurut. Yaudah kita langsung lanjutkan aja. Di dalam for-nya ada kiri ke kanan dengan kondisi selama I diassign dengan left dan selama I lebih kecil daripada right, I akan terus berjalan, I-nya plus plus atau I-nya nambah 1 setiap satu perulangan. Kita cek array pada indeks ke I yaitu 1 apakah lebih besar daripada 1 plus 1, false maka tidak berubah. Lalu plus plus array-nya nambah jadi 2. Pada indeks kedua apakah lebih besar pada indeks ketiga yaitu false maka tidak ada yang berubah. Nah, ini kenapa tidak dicek lagi? Karena saat I++ menjadi 3, apakah 3 lebih kecil daripada 3? Karena rate-nya sudah menjadi 3 ya. False, maka tidak dicek. Nah, setelah perulangan ini seperti sebelumnya, karena di kode ini ada rate dikurangi 1 atau rate min-min, maka rate-nya berubah menjadi 2. Lalu ada perulangan lagi dari kanan ke kiri untuk cek apakah ada nilai terkecil yang masih berada di array di belakangan sini. Nah, dengan kondisi I diassign nilai right, dengan kondisi I lebih besar daripada left, maka akan terus berulang dan I min-min. Kita cek array pada indeks ke I yaitu right 2, di sini sudah berubah ya. 2 apakah lebih kecil daripada I-1 yaitu 1. Apakah 7 lebih kecil daripada 3? False, maka tidak berubah. Lalu selanjutnya apakah 3 lebih kecil daripada 1? False ya, false juga, jadi tidak berubah. Lalu sebenarnya ini sudah berhenti pengecekannya. Ini sebenarnya ada seperti ini yang tidak dilanjutkan. Dan kenapa tidak dilanjutkan? Alasannya juga sama, karena ketika array-nya 1, apakah lebih besar dari left? Left-nya sendiri 1, jadi false. Nah, setelah perulangan ini berhenti karena tidak ada yang berubah pada perulangan yang paling luar ini, kita masuk ke kiri di sini left plus plus atau kiri ditambah 1 jadi 2. Nah, setelah sampai di sini perulangan dari checker sort ini berhenti karena di sini atau bisa kita lihat di sini perulangan yang kondisi left kurang dari right, apakah 2 kurang dari 2? Nah, false ya. Ini false. Jadi perulangannya tidak akan berlanjut. Jadi bisa dibilang perulangannya ini sudah terurut dan langkah-langkahnya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya akan diterlanjutkan oleh Iqfir. Baik, apakah suara saya terdengar? Soalnya tadi sangat jelek. Aman. Oke. Jadi perbandingannya ketika maksimum sama shaker sort ya. Kalau tipenya itu maksimum sort itu menggunakan selection base berarti. Kalau shaker itu pengembangan dari bubble base. Nah, kalau arah prosesnya itu maksimum sort. Jadi dicari paling besar lalu ditaruh paling kanan, jadi satu arah. Kalau shaker sort itu dua arah, dari kiri sama dari kanan, dari yang besar dari yang kecil itu. Lalu untuk kompleksitasnya, kalau maximum sort itu order of n kuadrat, jadi karena harus ngecek per elemennya. Kalau shaker sort itu bisa order n kuadrat atau terbaiknya itu bisa di n jumlah itu. Lalu dalam maximum sort itu tidak adaptif, sedangkan shaker sort itu sangat adaptif. Dan maksimum sort itu tidak stabil karena kita gitu shaker stabil. Nah, untuk data yang cocok
Jadi sehingga algoritma ini efisien itu ketika datasetnya kecil itu kita menggunakan maximum sort. Kalau checker itu cocok untuk dataset yang hampir terurut. Jadi ada spesialisasinya lah. Nah, biar gampang ini kami buat analoginya. Jadi kalau kita di kantin kampus itu biasanya kan ada antrian gitu, antri dulu. Nah, kalau maximum sort itu dicari yang paling lapar. Siapa sih paling lapar? Lalu orang paling ke depan. Ini paling lapar. Nah, kalau secret shot itu ada dua penjaga, lalu penjaga itu menyisir atau dicari lah, mencari dari dua arah, dari sisi depan, dari sisi belakang. Dicari sampai posisinya orang itu seperti yang diharapkan panitianya. Tuh. Jadi kalau yang maximum shot itu satu arah, kalau secret shot itu dua arah. Next. Nah, kalau kita membahas dalam sistem komputer, algoritma maximum sort ini sudah saya jelaskan tadi, itu digunakan untuk data kecil di resource terbatas. Itu kalau misalnya ya microcontroller. Nah, sedangkan secret sort itu bisa efisien ketika datanya berurut seperti aktivitas harian yang perlu diurutkan lah secara berulang. Next. Next, kesimpulan. Kesimpulan, oke. Jadi kesimpulannya adalah maksimum sort dan checker sinyal, sort sinyal. memang bukan yang paling efisien, tapi penting untuk dipahami karena mereka mau mengajarkan dasar-dasar logika pengurutan. Ya, jadi saat ingin membangun sebuah software, penting untuk kita memilih algoritma sorting yang tepat karena nggak semua itu bisa sesuai lah sama kayak maksimum tadi kan untuk data yang kecil. Nah, kalau yang checker kan untuk data yang hampir terurut. Jadi nggak semua itu bisa masuk lah sorting sorting selectionnya. Nah, jadi harus milih sorting selection yang benar. Yang berdasarkan ukuran data, seberapa sering data berubah, dan kebutuhan stabilitasnya. Next. Nah, kurang lebihnya karena ini presentasi yang akan diupload di YouTube, tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih.